Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga hari ini selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, selalu bersyukur dan selalu menjaga kesehatan. Selamat datang di tahun ajaran baru. Pada hari ini Ibu Guru akan membahas tentang modul pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, ilmu pengetahuan sosial, kelas 7, dengan materi kondisi fisik wilayah Indonesia. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi kondisi fisik wilayah Indonesia pada modul ini diharapkan: yang pertama, Ananda mampu menjelaskan pengertian kondisi geologi Indonesia. Yang kedua, Ananda mampu menjelaskan bentuk-bentuk muka bumi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah alam Indonesia yang indah berupa gunung, pegunungan, hutan, sungai, laut, juga kaya akan sumber daya alamnya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri dari keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi yang akan menentukan jenis tanahnya. Selanjutnya itu kondisi fisik wilayah Indonesia. Secara geologis, Indonesia adalah negara yang terletak di antara beberapa lempengan bumi dan beberapa dangkalan laut. Hal ini menyebabkan kondisi geografis Indonesia berbeda-beda di tiap wilayahnya. Indonesia juga dilewati oleh dua jalur pegunungan atau sirkum dunia, yaitu Mediterania dan Pasifik. Keduanya bertemu di Laut Banda, yaitu Kepulauan Maluku. Berdasarkan gambar, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan Eurasia di Pulau Papua dan Maluku Utara. Dari kenyataan tersebut, Indonesia terbagi menjadi kawasan geologis sebagai berikut. A. Daerah dangkalan Sunda, meliputi Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. B. Daerah dangkalan Sahul, yaitu meliputi Indonesia bagian timur seperti Papua dan sebagian Maluku. C. Daerah peralihan antara dangkalan Sunda dan Sahul, yaitu Sulawesi dan Nusa Tenggara. Dampak dari kondisi itu, wilayah Indonesia rawan gempa vulkanik dan tektonik.
terdapat banyak gunung api, tanahnya subur, kekayaan laut yang melimpah, dan kaya akan bahan tambang. Selain gempa bumi, wilayah Indonesia juga rawan bencana letusan gunung api. Selanjutnya, Ibu Guru akan menjelaskan bentuk muka bumi. Kondisi fisik suatu wilayah dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan di daratan antara lain dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, pegunungan, lembah, dan pantai. Sedangkan di perairan antara lain laut, selat, teluk, sungai, danau, dan rawa. Ya, selanjutnya mengidentifikasi bentuk muka bumi. Ananda dapat mengidentifikasi bentuk muka bumi. Untuk dapat menjawabnya, Ananda dapat mencari di internet atau di buku Ilmu Pengetahuan Sosial SMP atau MTS kelas 7. Dan Ananda kerjakan di buku tugas masing-masing. Contohnya, bentuk muka bumi gunung. Penjelasannya, bentuk permukaan daratan yang menjulang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Selanjutnya Ananda melanjutkan jawabannya. Yang kedua itu tentang pegunungan, apa itu pegunungan. Yang ketiga bukit, apa itu penjelasannya bukit. Yang keempat itu ada dataran rendah. Yang kelima ada dataran tinggi. Yang keenam itu sungai. Yang ketujuh lembah. Yang kedelapan laut. Yang kesembilan selat. Dan yang kesepuluh danau. Ya, Ananda bisa membuat penjelasannya di buku tugasnya. Demikianlah pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu Guru ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.